Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lumban Tobing dengan NIM 11S24035 dari kelas 12 IF2, Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Del. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum yang keempat pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan topik praktikum kali ini adalah Stack dan Queue. Oke, jadi kita kembali ke modul. Nah, jadi pada modul ada aktivitas praktikum dan saya sudah mengikuti dan melaksanakan aktivitas praktikum ini sehingga nanti penjelasan saya akan langsung ke studi kasus. Nah, jadi kita langsung ke studi kasusnya aja yang pertama dari stack-nya aja dulu ya. Dari stack. Jadi untuk aktivitas praktikum dan penambahan beberapa metode pada stack sudah saya lakukan sehingga sekarang kita ke studi kasus untuk si stack. Nah, jadi kita masuk ke Visual Studio Code-nya untuk melihat code-nya ya. Kita ke stack. Nah, jadi eh, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stack ya. Jadi stack itu merupakan struktur data linear yang bekerja dengan prinsip LIFO atau yang disebut dengan last in first out, yaitu elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Pada implementasi ini, stack direpresentasikan menggunakan link list satu arah, di mana setiap elemen disimpan dalam sebuah node yang saling terhubung. Jadi untuk struktur dari si stack ini terdiri dari dua atribut utama ya, yaitu top. Di sini ada top yang menunjuk ke node paling atas dan ada heap di sini yang menyimpan jumlah elemen di dalam stack. Jadi setiap node itu memiliki dua komponen. Komponennya apa aja? Yaitu value dan value untuk menyimpan data bertipe integer dan ada next sebagai referensi ke node berikutnya. Nah, dengan pendekatan ini, operasi penambahan dan penghapusan elemen dapat dilakukan secara efisien tanpa perlu menggeser data lain. Oke, kemudian operasi dasar stack diimplementasikan pada ini ada konstruktor ya untuk si stacknya. Jadi di sini ada beberapa operasi dasar dalam stack yang diimplementasikan melalui beberapa metode ya. Jadi di sini ada metode push. Nah, metode push yang ini itu berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas stack dengan cara menghubungkan node baru ke node top sebelumnya, kemudian memperbarui petunjuk top. Nah, sebaliknya metode pop di sini, nah ini ada metode pop. Nah, metode pop ini digunakan untuk menghapus elemen teratas dengan memindahkan penunjuk top ke node berikutnya dan mengurangi nilai heap. Jadi kedua operasi ini, push dan pop ini memiliki kompleksitas waktu konstan karena hanya melibatkan satu node. Jadi selain operasi dasar, stack ini juga menyediakan metode pendukung seperti pick, di mana pick ini ada ada pada modul ya. Jadi dia ada pada modul di sini yaitu untuk studi kasusnya yang reverse string, kemudian ada parenthesis, balanced, dan sort. Kita kembali ke reverse stringnya. Jadi di sini ada operasi lain yang menyediakan metode pendukung seperti pick untuk melihat elemen teratas tanpa menghapus tanpa menghapus, dan di sini juga ada is empty untuk mengecek apakah stack dalam keadaan kosong, dan ada metode di sini yang namanya print stack. Print stack digunakan untuk menampilkan seluruh isi stack dari atas ke bawah yang menunjukkan proses penelusuran seluruh node. Selain itu, kode program ini menunjukkan pemanfaatan stack dalam beberapa studi kasus. Misalnya di sini studi kasus yang pertama pada modul ya, yaitu reverse string. Gunakan stack untuk membalik urutan karakter dalam sebuah string dengan membaca sifat LIFO. Nah, kemudian juga di sini metode balance.
Nah, untuk hasil dari si reverse string ini dapat dilihat pada laporan berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa outputnya itu akan menghasilkan string yang sudah dibalik. Misalnya di sini kita menginput yang namanya uh, Genanyas, yang sebenarnya itu adalah kalau dibalikkan itu sayang, dan string-string lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Nah, yaitu metode balance balances. Jadi di sini metode ini memanfaatkan stack untuk mengecek keseimbangan tanda kurung dengan memastikan setiap kurung kurung buka memiliki pasangan kurung tutup. Jadi kalau salah satu tidak memiliki pasangan maka akan menghasilkan false. Dan uh, dan untuk uh, outputnya bisa dilihat pada laporan berikut ya, karena saya sudah menjalankannya juga. Nah, jadi di sini eh, akan bernilai true jika buka kurung dan tutup kurungnya itu berjumlah sama atau mereka istilahnya sepasang. Kalau salah satunya nggak seimbang gitu, jadi dia false. Kemudian ada juga di sini yang namanya sort ya. Jadi sort ini Jadi metode sort ini mengimplementasikan pengurutan elemen stack dengan bantuan stack tambahan di mana elemen disusun dari nilai terkecil di bagian bawah hingga terbesar di bagian atasnya. Nah, contohnya seperti ini, yang sort ya. Jadi di sini saya sudah mengimplementasikannya dan sudah ada outputnya. Misalnya di dalam isi stack sebelum sort itu ada 5, 2, 4, 1, 3, di mana itu belum di sort atau diurutkan ya. Jadi setelah stacknya di sort, maka akan mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Di mana topnya itu 1 dan headnya itu 5. Nah, gitu. Jadi, secara keseluruhan implementasi dari stack ini menunjukkan bahwa stack itu sangat efektif digunakan untuk operasi yang membutuhkan kontrol terhadap urutan masuk dan keluarnya data. Nah, struktur ini sederhana, efisien untuk operasi dasar, serta fleksibel untuk diterapkan pada berbagai permasalahan seperti pembalikan data, validasi struktur, dan pengurutan elemen yang dibuktikan dengan penyelesaian studi kasus yang ada pada praktikum kali ini. Nah, itu untuk penjelasan dari sistemnya. Kemudian kita masuk ke Q. Kita ke Q. Nah, di sini jadi untuk Q ini sama seperti pada stack. Nah, untuk Q ini juga ada aktivitas praktikumnya di mana saya sudah melakukannya, sudah mengikutinya, sehingga di sini untuk konstruktor si Q-nya sudah ada, kemudian ada untuk metode NQ, kemudian ada metode untuk DQ, dan metode tambahan yang menyesuaikan dengan studi kasus CQ pada praktikum kali ini. Nah, kemudian kita masuk langsung ke si ini ya. Kita masuk ke code-nya untuk si Q. Nah, kita masuk ke Q di sini. Nah, jadi Q itu apa sebenarnya? Jadi Q itu merupakan prinsip data linear yang bekerja dengan prinsip FIFO. Kalau tadi stack itu LIFO, Q ini itu prinsip FIFO, di mana FIFO itu adalah first in, first out. Yaitu di mana elemen yang pertama kali masuk ke dalam Q atau Antrian akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, pada implementasi ini, Q direpresentasikan dengan menggunakan link list satu arah, sehingga setiap elemen tersimpan dalam sebuah node yang saling terhubung secara berurutan. Nah, untuk struktur si Q ini sendiri terdiri dari tiga atribut, di mana atribut utamanya yang pertama itu adalah first, di mana first ini menunjukkan elemen terdepan, kemudian ada last, di mana last ini menuju ke halaman terakhir, dan ada length, di mana length ini menyimpan jumlah elemen dalam queue. Jadi, setiap node pada queue ini memiliki dua komponen, yaitu value sebagai penyimpan data bertipe integer, dan di sini ada next, di mana next ini dia sebagai referensi ke node berikutnya. Dengan penggunaan penunjuk first dan last di sini, operasi penambahan dan penghapusan dapat dilakukan secara efisien.
Nah, jadi di sini ada beberapa operasi utama dalam queue yang diimplementasikan melalui beberapa metode. Seperti metode di sini ada yang namanya metode NQ. Nah, NQ ini, NQ dan DQ ya. Metode NQ ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang queue dengan menghubungkan node baru, yaitu node baru ke node less, kemudian memperbarui penunjuk kelasnya. Sebaliknya, metode DQ itu digunakan untuk menghapus elemen dari bagian depan si queue dengan memindahkan penunjuk first ke node berikutnya. Nah, selain operasi dasar seperti NQ dan DQ, file Q dalam praktikum kali ini juga menyediakan metode-metode pendukung seperti print Q. Nah, di sini kalau bisa dilihat di sini ada print Q, di mana print Q ini digunakan untuk menampilkan seluruh elemen dari depan ke belakang serta menampilkan get first, get last, dan get length untuk melihat kondisi queue saat ini. Nah, metode print queue ini membutuhkan penelusuran seluruh node sehingga memproses data secara berurutan sesuai prinsip FIFO tadi ya. Ya, first in, first out. Oke, kemudian kode program ini juga menunjukkan penerapan queue dalam beberapa studi kasus yang eh, ada pada praktikum kali ini untuk si queue yaitu stack to queue. Jadi eh, studi kasus si stack to queue di sini ini adalah kodenya, di mana metode stack to queue ini digunakan untuk mengonversi struktur data stack menjadi queue dengan memindahkan setiap elemen stack ke queue menggunakan operasi pop dan juga operasi NQ. Untuk implementasinya sudah saya lakukan sehingga memunculkan output seperti ini. Misalnya, ada isi stacknya itu, stacknya ini adalah top to bottom, di mana itu adalah 30, 20, dan 10. Kemudian isi queue-nya setelah konversi jadi seperti ini, sehingga status queue-nya itu first-nya 30, last-nya 10, dan length-nya itu 3. Karena isi dari si queue itu 3, yaitu 30, 20, dan 10. Oke, itu untuk studi kasus si stack to queue. Kemudian ada juga metode yang mengimplementasikan langsung studi kasus made in queue yang ada pada praktikum kali ini. Nah, yaitu kode berikut. Nah, jadi kode berikut nah, yang saya tanda ini adalah implementasi dari metode calculate Q. Di mana calculate Q ini memperlihatkan pemanfaatan Q dalam perhitungan aritmatika sederhana, di mana data diproses secara berurutan sesuai urutan antrean tanpa mempertimbangkan prioritas operator matematikanya. Jadi untuk implementasi langsungnya bisa dilihat pada laporan berikut. Saya sudah mengimplementasikannya secara langsung, yaitu Made in Q. Nah, jadi pada app-nya itu kan bisa dilihat di sini kalau operasinya itu ada pertambahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, karena ini eh, kita menggunakan prinsip Q yaitu FIFO, jadi hasil dari dua. Kita masukkan misalnya integernya ada 2, 3, 4, dan 2. Di mana si 2 ini dia berlaku untuk pertambahan, jadi 2 tambah 3 dikali 4, kemudian dikurang 2. Jadi untuk operasinya itu diutamakan si 2 tambah 3-nya. 2 tambah 3 berapa? Jadi hasilnya akan memunculkan 18 seperti pada terminal berikut. Karena app-nya bisa dilihat di sini app-nya. App yang terakhir itu saya di sini untuk implementasi dari studi kasus Math in Q. Bisa dilihat di sini. Jadi hasil dari 2 tambah 3 dikali 4, kemudian dikurang 2 sama dengan 18. Nah, diproses satu-satu dia dengan menggunakan Vivo. Makanya hasilnya 18 gitu. Jadi secara keseluruhan implementasi dari si Q ini
menggambarkan struktur data yang efisien untuk pengolahan data berbasis antrean. Nah, queue ini sangat cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan pemrosesan data secara berurutan seperti penjadwalan proses, antrian layanan, dan simulasi alur kerja. Nah, jadi pada kesimpulannya stack dan queue ini merupakan struktur data linear fundamental dalam algoritma dan struktur data yang mengatur cara penyimpanan serta pengambilan elemen berdasarkan aturan tertentu. Stack di sini bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out, dan queue di sini bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai praktikum kali ini mengenai stack dan queue. Semoga para para penonton bisa memahami lebih baik tentang stack dan queue, dan semoga video ini bermanfaat. Jadi saya Manuel Parasingkuman Tobing izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Horas, salam sejahtera.